Beberapa orang Kristen begitu duniawi, terperangkap dengan dunia dan terlibat erat dengan dunia, yang menyebabkan mereka lupa akan pengharapan kekalnya. Sementara yang lain, mereka begitu sorgawi. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Kita ada dalam rangkaian pembelajaran pada Kitab Roma pasal yang ke-13, dan Pak Yohanes akan memberikan kepada kita dengan topik kebenaran di jalan-jalan. Bapak Yohanes sudah memberikan kepada kita pembelajaran sebelumnya berbicara mengenai kebenaran di dalam gereja. Dan sekarang, ketika kita melihat pada pasal yang ke-13, kita akan melihat bersama-sama tentang kebenaran di luar gereja. Salah seorang pemikir dari Jerman berkata, "Lakukanlah apa yang benar, dan yang lain akan datang dengan sendirinya." Mari kita mendapatkan penjelasan dari Kitab Roma pasal yang ke-13. Sebagaimana yang telah kita lihat sebelumnya, kebenaran merupakan tema yang sangat kuat dalam Kitab Roma. Dan dari pasal 12 sampai seterusnya, kita akan melihat bagaimana kebenaran ini dipraktekkan, yaitu kebenaran yang merupakan hasil dari pembenaran yang kita terima di dalam Kristus. Saudara, pasal 12 berbicara tentang kebenaran yang dilakukan di dalam gereja, di antara saudara-saudara seiman. Nah sekarang, bagaimana jika kebenaran ini dipraktekkan di luar gereja, di jalan-jalan, dalam kehidupan sehari-hari? Jadi bagaimana kita yang kini telah dibenarkan akan hidup di dalam dunia yang tidak ada kebenaran, di mana para pemimpinnya tidak mengenal Allah? Kita hidup di dunia sementara kita menantikan kehidupan yang kekal. Jadi, apa yang harus kita lakukan di dunia ini dengan kebenaran yang telah dianugerahkan Allah kepada kita? Yuk, kita belajar dari pasal 13 dari Kitab Roma ini. Perhatikan ayat pertama dari pasal ini yang berbicara mengenai sikap yang harus kita miliki terhadap pemerintah dan penguasa yang tidak mengenal Allah. Bagaimana kita harus bersikap berkaitan dengan hal ini? Bagaimana kita perlu bertindak? Firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Setiap kita harus tunduk kepada pemerintah karena Allah lah yang menempatkan mereka di sana, yang memberikan otoritas kepada mereka. Dan Allah adalah pemimpin tertinggi dan dialah yang menganugerahkan otoritas kepada masing-masing mereka, supaya mereka mencoba untuk membuat peraturan. Jika tidak demikian, segala sesuatunya akan menjadi kacau balau, nggak ada aturan. Terserah orang membuat apa. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ini merupakan suatu yang sangat penting agar kita menggarisbawahi. Karena kekristenan pada abad yang pertama, mereka dituduh melakukan pergerakan politik yang ingin mengambil alih Roma dengan mengatakan bahwa Yesus adalah raja yang baru, dan oleh karena itu dialah yang harus menggantikan kaisar. Jadi, saudara umat Kristen pada waktu itu ya dicecar dengan sebuah pertanyaan yang besar. Apa pendapat kalian mengenai pemerintah? Nah, begitu, kayak jebakan begitu ya. Dan di sini Paulus membuat hal ini menjadi jelas bahwa pemangku kekuasaan setiap pemerintah haruslah dihargai dan dipahami
bahwa mereka ada oleh karena Allah sendiri yang mengizinkannya. Allah tidak hanya Allah atas keselamatan, namun juga Ia juga adalah Allah yang mengendalikan dunia ini. Dan oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita harus menghargai dan tunduk kepada pemerintah, karena gagasan di balik semua ini, pemerintah melakukan perintah dan menghukum siapa saja yang berbuat tidak benar. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Orang Kristen yang mentaati Allah dan memiliki kebenaran dalam kehidupannya akan menyadari dan menghargai pemerintah serta membayar pajak. Ayo, sudah bayar pajak atau belum? Nah, itu ya. Jadi membayar pajak sama pentingnya dengan berdoa kepada Allah. Ini semua adalah perintah yang Allah berikan kepada kita sebagai orang Kristen, sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Perjanjian Baru. Perhatikan ayat 8 yang menuliskan ke arah ini ya. Paulus berbicara mengenai kebenaran yang dipraktekkan di jalan-jalan, namun tidak berkaitan dengan pemerintah, melainkan ia memfokuskan kepada bagaimana sikap kita seharusnya mengenai kita menyatakan kebenaran ini ketika penghakiman Allah belum dilaksanakan. Dalam satu sisi, orang Kristen menderita karena kita merupakan bagian dari dunia ini dan hati kita ada di sini. Namun pengharapan kita ada dalam kekekalan, yaitu dalam kebenaran yang kita nyatakan. Dan di sisi lain, pada saat yang sama, ya, kita harus menjadi warga yang bertanggung jawab. Jadi kita lihat sini ada ketegangan antara dua realita ini. Dan firman Tuhan akan berbicara mengenai hal ini. Bagaimana kita melakukan kebenaran ini ke dalam sebuah tindakan. Hal penting pertama, bisa kita lihat di ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi, kita tidak boleh memanfaatkan orang lain. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Dan memanfaatkan orang lain sesuka hati kita, itu nggak boleh. Perintah yang ada adalah jangan berhutang kepada siapapun juga. Jangan hutang uang. Sebaliknya, kita harus mengasihi satu sama lain. Karena cara yang benar untuk kita mentaati hukum Taurat adalah dengan mengasihi. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menginginin, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan kata lain, jika kita memperhatikan apa yang Allah katakan dalam firman-Nya, kasih adalah suatu kebajikan yang sangat fundamental, mendasar. Setelah itu, perintah lain akan muncul dari hal ini. Mentaati Allah akan menjadi sesuatu yang natural. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ketika kita mengharapkan yang terbaik untuk seseorang, maka kita tidak akan mencoba untuk melukai mereka. Ya enggak? Dan Paulus berkata, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Dengan kata lain, kita harus tunduk dan menghormati pemerintah dan menyadari bahwa Allah yang menempatkan mereka di sana. Jangan kita menentang otoritas seakan-akan mereka ini jahat atau menganggap mereka sebagai iblis. Tidak boleh. Ketika kita berurusan dengan orang lain, kita perlu senantiasa mengingat bahwa hubungan kita harus dibimbing oleh kasih. Jadi kita harus senantiasa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya menginginkan yang terbaik bagi orang lain? Ataukah saya hanya ingin melindungi diri saya sendiri? Apakah saya hanya peduli dengan keadaan saya dan dikuasai oleh keegosentrisan saya? Bukan ini caranya. Saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita masih percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Dengan kata lain, kehidupan dan penderitaan orang Kristen diakibatkan oleh karena dunia
yang merupakan tempat yang tidak adil. Pemerintah yang memiliki masalahnya sendiri. Dan kita harus memahami bahwa ini adalah masalah waktu. Selagi kita hidup di dunia ini, kita harus tunduk kepada pemerintah. Namun hal ini tidak akan kekal. Manifestasi terakhir dari kebenaran dan pembenaran ini akan datang. Oleh sebab itu setiap orang Kristen harus menyadari hal ini. Dan hidup seakan-akan Yesus akan datang besok. Kita harus hidup berdasarkan kebenaran Allah. Dan kita tidak boleh lupa mengenai hal ini. Dan jangan juga kita berjalan ke jalan yang berbeda. Nggak boleh ya. Yang tidak hidup berdasarkan kebenaran dan kehidupan dalam firman. Perhatikan ini. Marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Luar biasa sekali. Bagaimana ya masyarakat pada masa kini? Menggunakan katakanlah narkoba, dikuasai oleh narkoba dan alkohol sebagai suatu cara untuk melarikan diri dari kenyataan hidup dan dari rasa sakit karena kita tidak bisa memahami dunia ini dan rasa sakit karena terasing dari Allah. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Dunia kita sekarang telah membuat seksualitas menjadi sesuatu yang sangat kacau dan merosot. Kita tidak menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang indah lagi. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Hal-hal ini, saudara, merupakan kebalikan dari kehidupan. Dan terdapat gejolak di dalamnya. Manusia telah terpisah dari Allah. Dan sekarang manusia telah memutuskan untuk terpisah dari manusia lainnya. Ini adalah sebuah krisis yang berawal dari imoralitas kepada kemabukan. Kemudian dominasi dari perasaan negatif dan perpisahan. Keruntuhan yang diakibatkan oleh pertikaian dan kecemburuan. Manusia melawan sesamanya. Yang mereka cari hanyalah apa, saudara? Kehancuran dari sesamanya. Mereka sudah kehilangan rasa persaudaraan yang diajarkan Yesus dalam firman Tuhan. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Ini berarti apa? Bahwa kita harus mulai bertindak di dalam Kristus. Melakukan apa yang Ia kehendaki. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini adalah sebuah kebenaran yang sejati. Yang harus senantiasa dipraktekkan dalam dunia kita saat ini. Orang Kristen sejati bukan hanya orang Kristen yang ada di dalam gereja. Orang Kristen sejati ada di tempat kerja mereka. Di sekolah ketika ada ujian yang susah. Dalam pertandingan sepak bola misalnya. Pertandingan basket. Dan di mana saja. Di saat-saat seperti inilah kita akan tahu siapakah orang Kristen sejati itu. Jadi jangan hendaknya kita berjalan di jalan yang dunia ini pimpin. Tidak ada seorang pun yang melakukan sesuatu yang salah tanpa berpikir terlebih dulu. Tidak mungkin seseorang berkata, oh maaf, aku tidak tahu. Dan inilah mengapa firman Tuhan berkata, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Keinginan dari sifat alami dosa kita dapat membawa kita dan memimpin kita kepada sebuah tindakan yang tidak menyenangkan Allah. Ingat saudara, penghakiman Allah akan tiba. Kebenarannya akan dinyatakan. Penting sekali bagi kita menantikan dengan sabar. Dalam waktu yang tepat, supaya kebenaran Allah dinyatakan dalam kehidupannya. Tidak peduli Anda di mana, lakukanlah perbuatan yang memuliakan Tuhan kita. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Kitab Surat Roma pasal yang ke-13 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik kebenaran di jalan-jalan. Luar biasa sekali Pak Yohanes sudah menjelaskan kepada kita dan sekarang saatnya bagi kita untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Pak Yohanes, kalau kita perhatikan pada Roma pasal yang ke-13 ini berbicara mengenai kebenaran yang dinyatakan di jalan-jalan. Dan sekarang, apakah kita benar-benar harus mentaati setiap pemerintahan yang ada, Pak? Bahkan pemerintah seperti Hitler misalnya dan juga Stalin misalnya. Ya, ini merupakan sebuah pertanyaan yang penting. Kita sedang berbicara mengenai limit atau batas dari pemangku kekuasaan. Dan pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa kita perlu mentaati pemerintah? Kita perlu mentaati mereka karena Allah sendirilah yang memberikan perintah ini kepada kita. Pemerintah adalah pemangku kekuasaan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Jika kita tidak memiliki pemerintah,
tentu keadaan akan menjadi sangat kacau, ya kan? Sekarang masalah muncul ketika pemangku kekuasaan tersebut bertindak melampaui batasan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Sebagai contoh, kita bisa lihat kitab Kisah Para Rasul pasal 4. Ketika dikatakan di sana bahwa orang Kristen dilarang untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan ketika mereka dipertanyakan berkaitan dengan mentaati hukum Taurat, apa yang mereka katakan? Ada yang ingat? Mereka berkata bahwa mereka tidak mungkin untuk tidak berkata-kata mengenai apa yang telah mereka lihat dan dengar. Oleh sebab itu mereka tidak mentaati pemerintah. Sekarang di berbagai negara, terdapat hukum perundang-undangan yang mengancam orang Kristen secara langsung. Dan kita tidak berbicara mengenai sesuatu yang terjadi hanya di negara tertentu saja. Atau mungkin katakanlah negara dengan dominasi agama A, atau katakanlah negara yang tidak mempercayai agama, atau percaya sama Tuhan. Tidak. Kita berbicara mengenai negara-negara seperti katakanlah Amerika, Eropa, yang membuat suatu peraturan yang melarang manifestasi publik atas kekristenan. Jadi ketika hukum dari manusia bertentangan dengan apa yang telah Allah tetapkan dari sudut pandang moral dan teologi, maka kita memiliki hak untuk tidak mentaati hukum tersebut. Jika kita tidak mau melakukan atau mentaati suatu hukum hanya karena kita tidak setuju dengan keputusan, maka yang akan terjadi adalah kerusuhan. Jika alasan dibalik ketidaksetujuan kita adalah motivasi kita yang mementingkan diri sendiri, maka kita salah. Dan sekarang, jika hukum yang ditetapkan oleh pemerintah itu bertentangan dengan hukum Allah, maka saya perlu melakukan adalah lebih mentaati Allah. Allah adalah pemimpin tertinggi dan kita perlu untuk mentaati Dia. Jadi ketidaktaatan ini adalah kasih dan ketaatan kita kepada kekuasaan tertinggi. Jadi dengan cara inilah seharusnya kita memahami batasan dari ketaatan di dalam masyarakat. Baiklah Pak Yohanes, sekarang kita akan coba melihat ada sesuatu yang cukup menarik perhatian ketika kita membaca pada kitab Roma pasal yang ke-13 pada ayat yang ke-7. Ayat ini berbicara tentang berhutang. Seperti yang kita ketahui, tidak ada seorang pun yang suka berhutang, apalagi membayar hutang. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus membayar pajak. Walaupun saya tidak tahu uang saya itu dikemanakan. Lantas, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat hal seperti ini, Pak Yohanes? Ini merupakan pertanyaan yang sulit, Pak Oti, namun kita perlu mengingat dalam konteks manakah hal ini dikatakan. Paulus menuliskan hal ini dalam konteks kekaisaran Romawi kuno. Dan kita semua tahu bahwa kekaisaran ini sangatlah korup. 60% dari jumlah penduduk yang ada di sana ada di bawah perbudakan. Jika orang Kristen mulai berhenti sejenak dan berpikir, mereka akan berkata, aku tidak akan membayar pajak kepada kaisar. Lihatlah ukuran istananya, lihatlah hidupnya. Namun Alkitab tidak mengizinkan tindakan semacam ini. Kita harus membayar pajak karena Allah lah yang memberikan perintah ini kepada kita. Dan jika kita tidak melakukan hal tersebut, kita akan mengalami kebebasan yang berbahaya. Sama dengan apa yang kita temukan di akhir dari kitab Hakim-Hakim. Setiap orang melakukan apa yang mereka kehendaki. Setiap orang membuat aturan mereka sendiri. Dan masyarakat yang ada di sana menjadi sangat kacau. Sekarang, penting sekali bagi kita melihat apa yang terjadi dengan masyarakat kita hari ini. Di mana kita memiliki pemerintah yang menjadi wakil rakyat. Tentu kita harus menolak dan tidak setuju dengan pajak yang tidak adil. Kita memiliki hak untuk bertanya dan mengkritik hal ini karena orang-orang tersebut adalah orang-orang yang menjadi wakil kita. Hal ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kita memiliki mekanisme yang ada di masyarakat. Kita memiliki suara, hak pilih. Dan kita harus menjadi masyarakat yang bertanggung jawab. Kita memiliki cara yang kita bisa lakukan dalam masyarakat untuk meminimalisir masalah ketidakadilan semacam ini. Namun ini tidak berarti bahwa kita memiliki hak untuk berbohong, curang, mencuri, dan melakukan hal-hal yang ilegal dalam pekerjaan kita dan tidak membayar pajak. Itu nggak boleh. Ini merupakan sesuatu yang salah. Bagian dari kitab Roma ini melarang kita untuk melakukan hal-hal yang demikian. Jadi ingat ya, kita harus jujur dan bertanggung jawab. Baiklah Pak Yohanes, sekarang
Saya tidak bermaksud untuk membuat pertanyaan yang susah di sini. Nampaknya ini merupakan sesuatu yang cukup membingungkan. Apakah pemerintah berhak untuk melakukan kekerasan dan menindas orang, Pak? Ayat ini berbicara mengenai pedang. Dan saya kurang yakin mengenai hal ini. Karena ini sepertinya sedikit keras begitu, Pak Yohanes. Ya, Pak Oti, ini merupakan pertanyaan yang luar biasa ya. Ya, gampang tapi susah. Karena kita hidup dalam sebuah periode di mana segala sesuatunya telah rusak dan mengalami trauma. Mengapa? Karena prinsip-prinsip Allah telah dilupakan dari masyarakat barat. Dan kita telah melampaui manifestasi dari egosentris manusia dalam budaya yang secara esensial merupakan budaya yang rasionalis. Hasilnya apa? Terjadilah banyak perang, seperti Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dan setiap tahun kita semakin melihat adanya perang demi perang yang terjadi di berbagai belahan dunia dengan alasan yang parah. Jadi hari ini kita melihat bahwa pemangku pemerintahan selalu berkaitan dengan kekerasan, tekanan, dan ketidakadilan. Dan inilah mengapa kita bertindak dan mengkritik untuk melawan ketidakadilan ini. Dan sekarang jika kita mulai memahami realita dengan cara yang tidak begitu traumatis, kita akan melihat bahwa tidak mungkin kita menghentikan kejahatan di dalam dunia yang telah jatuh ini tanpa menggunakan sedikit kekerasan. Jadi ada pertanyaan yang perlu untuk kita pikirkan. Mengapa kita perlu peranan polisi dalam masyarakat? Jika kita berpikir tentang hal ini, kita akan menyadari bahwa kehidupan kita akan semakin sulit tanpa adanya peranan mereka. Tanpa mereka akan terjadi kekacauan di mana-mana. Dan tidak mungkin kita bisa menghentikan pembunuh atau perampok atau pelaku kriminal lainnya. Masalahnya adalah bahwa masyarakat kita terbentuk dalam suatu gagasan bahwa manusia itu murni dan tidak bersalah serta baik. Dan ketika ia melakukan sesuatu yang salah, maka orang lainlah yang memberikan pengaruh sedemikian jahatnya yang disalahkan orang lain. Jadi jika Anda berbicara dengan mereka dan mereka bisa berubah, maka semuanya akan baik-baik saja. Hal seperti ini merupakan sesuatu yang tidak realistis. Karena manusia adalah pendosa dan pembuat kejahatan. Mereka harus dihentikan. Dan jika tidak, mereka akan membunuh, mencuri, menghancurkan, memperkosa, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, satu-satunya cara untuk menghentikan hal-hal yang mengerikan dengan menggunakan kekuatan yang sama oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Jadi tidak mungkin kita bisa menyingkirkan semua ini. Dan inilah mengapa Alkitab mengatakan tersebut. Dan ini bukanlah kehendak Allah. Namun pemangku kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk menggunakan pedang dalam mengendalikan kejahatan. Tidak ada seorang pun yang dapat duduk dengan seorang kriminal dan mencoba untuk meyakinkan dia untuk tidak membunuh seorang anak. Membicarakannya saja tidak akan berhasil, saudara. Perlu adanya kekuatan yang dikhususkan. Jadi sekarang kekerasan adalah sebuah kata yang berbahaya. Mengapa? Karena ini bisa berarti hal yang lain-lain. Namun tanpa kekuatan, tidak mungkin kita mengatasi kejahatan yang hadir dalam masyarakat. Begitu, Pak Ti. Jadi kita perlu pemangku kekuasaan kan, Pak? Benar sekali, Pak Oti. Dan sekarang Pak Yohanes, untuk kita mengakhiri perbincangan kita. Tadi dikatakan tentang bagaimana kita menjadi warga yang baik. Apakah kita ini warga surga atau warga negara, Pak Yohanes? Ya, ada banyak hal di dunia dan di surga yang kita tidak mengerti. Keraguan terbesar kita adalah kita sekarang ada di mana? Beberapa orang Kristen begitu duniawi, terperangkap dengan dunia dan terlibat erat dengan dunia yang menyebabkan mereka lupa kepada pengharapan yang kekal. Sementara yang lain begitu surgawi. Mereka lupa bahwa mereka masih hidup di dunia dan merasa bahwa ini di surga. Jadi sebenarnya kita perlu menyeimbangkan semua ini ya. Augustine sendiri menulis sebuah ungkapan The Famous City of God. Dan ia berbicara bahwa kita ini merupakan kewarganegaraan dari dua dunia. Jadi saya adalah warga negara surga. Saya menantikan hidup yang kekal. Namun juga saya bertanggung jawab atas segala sesuatu yang saya lakukan di sini, di dunia ini. Ada sebuah diskusi yang muncul dari bagian ini, namun kita bahas nanti saja. Hubungan apa
yang perlu dimiliki oleh gereja dengan negara sebagai sebuah organisme yang ada di bumi ini. Apakah gereja harus menjadi sebuah negara sendiri? Apakah gereja perlu menjadi pemimpin dalam pemerintahan? Bagaimana hal ini? Nah, kita akan menemukan jawaban ini dalam program kita selanjutnya. Jadi saya harap pendengar jangan lewatkan topik-topik yang menarik di program-program selanjutnya. Ada banyak lagi yang perlu Anda dengar, saudara. Karena itu tetaplah bersama dengan kami, karena perjalanan kita kali ini belum selesai. Mari kita dengarkan apa yang menjadi pelajaran bagi kita ketika kita membaca dalam Roma pasal yang ke-13. Ada pelajaran utama yang harus kita garis bawahi dalam kitab Roma 13 ini, yang berbicara mengenai kebenaran di luar gereja. Kita perlu memahami kebenaran Allah. Ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus, yang dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Dan ingatlah bahwa kebenaran ini harus kita praktekkan setiap hari, dimanapun juga. Orang Kristen yang baik bukanlah orang yang menjadi singa di gereja, atau orang yang terlibat aktif di gereja. Orang Kristen bukanlah mereka yang tidak pernah absen ke gereja, setiap hari Minggu tidak pernah absen. Yang membuktikan bahwa kita adalah orang Kristen yang baik adalah ketika kita memiliki kesempatan untuk mempraktekkan kebenaran. Oleh sebab itu, orang Kristen yang terbaik, pelayan Allah yang terbaik adalah warga negara yang terbaik. Apakah kita mengasihi sesama kita? Meskipun mereka tidak mengenal Allah, apakah Anda menghargai pemerintah? Apakah Anda membayar pajak dan melakukan kewajiban Anda? Apakah Anda tinggal di dunia ini tanpa membiarkan dunia ini mendominasi Anda? Memang jauh lebih mudah bagi kita menjadi orang Kristen di dalam gereja daripada menjadi orang Kristen di tempat di mana kehidupan kita yang terhimpit. Jadi mari kita ingat supaya kita mempraktekkan kebenaran ini setiap hari, dan saya berdoa supaya hal ini akan menjadi realita di dalam kehidupan Anda. Tuhan berkati ya. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.